pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Lalu Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya, sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Tawadhu, merendah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, tawadhu lillah rafa'ahullah. Justru siapa yang merendah kepada Allah itu karena Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basri pada saat itu, pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya, sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Tawadhu, merendah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, tawadhu lillah rafa'ahullah. Justru siapa yang merendah kepada Allah itu karena Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basri pada saat itu, pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya, sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Tawadhu, merendah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, tawadhu lillah rafa'ahullah. Justru siapa yang merendah kepada Allah itu karena Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basri pada saat itu, pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Lalu Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya, sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Tawadhu, merendah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, tawadhu lillah rafa'ahullah. Justru siapa yang merendah kepada Allah itu karena Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basri pada saat itu, pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya, sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Tawadhu, merendah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, tawadhu lillah rafa'ahullah. Justru siapa yang merendah kepada Allah itu karena Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basra pada saat itu, pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Tak lupa pula marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat-Nya, memberikan pertolongan sehingga detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita guna untuk beribadah salat Jumat dalam keadaan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya hingga yaumil akhir. Khatib di setiap Jumat mengingatkan diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik perkara iman dan takwa. Tema kita pada Jumat ini yaitu mengukur kualitas sholat. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula yusalli sittina sunnatan wa ma tuqbalu lahu salatun wa 'allahu yutimmu ruk'a wa la yutimmu sujada wa yutimmu sujada wa la yutimmu ruk'a." Sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun tetapi tidak ada satupun sholat yang diterima darinya. Barangkali ia menyempurnakan tetapi tidak menyempurnakan sujud dan menyempurnakan sujud tetapi tidak menyempurnakan rukuk. Hadis riwayat Hasan riwayat Al-Sabani dari Abu Hurairah, Syekh Al-Albani menghasan. Inna rajula la yansurifu wa ma kutiba lahu illa usra salati usbuha sumuha muha subuhulha sudusuha khumusuha rabbuma khulusuha nisfuhuma. Sesungguhnya seseorang yang selesai dari sholatnya ada yang hanya dicatat 1/10 dari sholat, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dari sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini memberikan pelajaran untuk kita bahwa tidak semua sholat yang akan diganjar sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang akan mendapatkan pahala yang berbeda tergantung kualitas sholat. Ada yang dapat 10 sampai 9, bahkan sampai setengah dari sholat. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri. Apakah kita memenuhi kadar sholat kita mendapatkan 1/9 atau 1/8, bahkan yang mendapat setengah dari sholat. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita, tingkatkan kualitas kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kualitas ibadah yang Allah catat dan kita mendapatkan ganjaran dan balasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang 5 tingkatan sholat seseorang muslim Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Wabilus Sawi antara lain. Yang pertama, orang yang zulim dan lalai dalam sholat, tidak sempurna wudunya, lalai dari waktu, mengabaikan aturan dan tidak mengerti rukun-rukun dengan benar, maka orang seperti ini tentu saja disebut mu'aqqab, disiksa. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang zulim, yang lalai. Mereka sholat lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bisa menjaga sholatnya, demikian juga wudu dan rukun-rukun sholat lain, tetapi masih terbatas pada aspek zahirnya saja. Ia masih lalai dari kekhusyuan, malah sholatnya dipenuhi oleh lamunan dan lintasan pikiran. Maka orang seperti ini disebut yang muhasab, dihisab. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, kita perhatikan apa yang telah disampaikan ini agar kita bisa ubah step by step agar bisa mencapai kualitas ibadah yang sempurna. Yang ketiga, orang yang mampu menjaga semua rukun sholat dari aspek zahir dan bersungguh-sungguh melawan terhadap lamunan dan lintasan pikiran. Ia berusaha dengan sangat baik dan sekuat tenaga dengan kepayahan untuk melawan dari lamunan sholatnya atau tidak ada dari curian sholat oleh siapa. Orang-orang seperti ini bergelar mukaffar anhu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Orang yang menjaga ibadahnya, menjaga lamunan atau lintasan di dalam benak, mereka itu termasuk digelar mukaffar anhu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang keempat, orang yang sempurna sholat, baik syarat maupun rukun. Sholatnya tenggelam betul-betul hati-hati dalam sholat. Orang seperti ini tenggelam dalam sholat dan penghambaan kepada Allah. Orang yang disebut musabbur diberi pahala di samping mendapat hukuman Allah Subhanahu. Orang ini adalah orang yang sempurna dalam sholat. Allah akan memberikan yang musabbur diberi pahala di samping mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu. Semoga kita yang berada di sini termasuk orang yang bisa mendapatkan sempurna sholat. Amin. Yang kelima, orang yang ketika sholatnya hatinya langsung tertuju kepada Rabb semesta. Hatinya melihat betul-betul dan merasa hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia betul-betul menyibukkan dengan sholatnya, menjadi penyejuk matanya terletak pada sholat. Orang seperti ini muqarrab bin Rabbi, aku didekatkan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, hendaknya kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang sempurna dalam sholat. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan 3 tipe sholat seorang muslim. Kisah seorang laki-laki Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama, sholat orang yang salat. Yang kedua, sholat yang lalai. Yang ketiga, sholat yang khusyuk. Yang keempat, orang yang sempurna sholatnya dan menerima. Orang yang ketika sholatnya hatinya langsung tertuju kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Marilah kita meningkatkan ibadah sholat kita agar bisa semaksimal mungkin dan menjadi ibadah yang sempurna dan dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaykum raqiba. Ma'asyiral muslimin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu. Penjelasan tentang 5 tingkatan tersebut. Marilah kita mengetahui. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita agar Allah senantiasa memberikan ganjaran pahala yang semaksimal kepada kita agar diberikan ganjaran berupa surga yang kita inginkan. Kita beribadah mengharapkan surga, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa kita harus tingkatkan kualitas ibadah kita. Karena ibadah itu harus dengan rasa keikhlasan di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Itulah adalah tingkatan 5 sholat seorang muslim. Yang pertama kita lakukan yaitu orang-orang yang zalim dan lalai dalam sholat. Tidak sempurna wudunya, lalai dari waktu, mengabaikan aturan dan tidak memenuhi rukun-rukun dengan benar. Maka orang seperti ini tentu saja disebut mu'aqqab, disiksa. Yang kedua, orang yang bisa menjaga sholat, demikian juga wudu dan rukun-rukun. Sholat lainnya tetap masih terbatas pada aspek zahirnya saja. Ia masih lalai dari khusyuk, malah sholatnya dipenuhi oleh gangguan dan lintasan pikiran. Maka orang seperti ini disebut dengan muhasab al-hisab. Yang ketiga, orang yang mampu menjaga semua rukun sholat dari aspek zahir dan bersungguh-sungguh melawan terhadap gangguan dan lintasan, yang berusaha dengan sangat payah, dengan sekuat tenaga, dengan kepayahan untuk melawan dari gangguan sholat atau agar tidak ada dari curian sholat oleh setan. Orang yang seperti ini diberi gelar mukaffaran, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang sempurna sholatnya, baik syarat maupun rukunnya. Sholatnya tenggelam betul-betul hati-hati dalam sholat. Orang seperti ini tenggelam dalam sholat dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang disebut musabun, diberi pahala di samping mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang ketika sholatnya hatinya langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya melihat betul-betul dan merasa hatinya dekat dengan Allah Tabaraka wa taala. Dia betul menyibukkan dengan sholatnya, penyejuk matanya terletak pada sholatnya. Orang seperti ini diberi gelar mukarram min rabbih, aku didekatkan oleh Allah, Rabb semesta. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat. Semoga kita yang berada di sini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sholat kita dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atsmim lana nurana wa ighfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum